Masa lalu bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Lupakanlah masa lalu dan songsonglah hari esok. Bacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak seorang pun yang ada di kolong langit ini yang tidak memiliki masa lalu tanpa cacat ataupun celah. Karena pada hakikatnya tidak seorang pun dari kita yang benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun demikian, keadaan buruk itu bukanlah akhir dari seluruh perjalanan hidup kita. Justru untuk kondisi itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang telah najis oleh karena tercemar dosa. Allah dalam Kristus telah menghadirkan dirinya untuk mengubah segalanya menjadi indah. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita, Yesus tetap berkuasa atas masa depan. Belajarlah dari masa lalu kita dan bukan menjadikannya sebagai aib kita. Di tangan Allah, masa lalu kita yang kelam bisa diubahnya menjadi indah dan berharga bagi kemuliaannya. Tangannya tidak ubahnya seperti tangan tukang penjunan yang tengah bekerja dengan tanah liat dan membuat gerabah. Seperti tertulis dalam Yeremia pasal 18 ayat 6 yang berbunyi, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita mungkin di masa lalu pernah gagal, bahkan hancur lebur hingga tak ada yang tersisa sedikit pun. Apapun kondisi kita di masa lalu, ingat, Tuhan mempunyai rencana indah untuk masa depan kita. Seperti tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan yang baik yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang kudus dan mempersiapkannya agar mereka mampu menjadi kinerja yang baik bagi Tuhan. Dalam hal inilah kita mendapat kehormatan untuk menjadi mitra kerjanya dan melakukan perbuatan yang dahsyat seperti tertulis dalam Mazmur 60 ayat 12 yang mengatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Oleh karena itu jangan pernah membiarkan masa depan kita dipenjara oleh kenangan buruk di masa lalu. Bangkit dan lakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan. Tuhan tidak pernah mentakdirkan Anda untuk gagal. Benar, Tuhan memanggil dan mengajak kita semua untuk menjadi mitra kerjanya. Dalam Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekaranglah waktunya untuk meninggalkan masa lalu bersama dengan kenangan pahitnya dan melangkah bersama Kristus serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dengan kuasanya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, masa lalu dan segala sesuatunya yang telah terjadi adalah sarana indah yang bisa Tuhan pakai untuk mengukir masa depan yang menakjubkan. Yang kedua, berilah kesempatan kepada Tuhan untuk menuntun tangan kita menuju perubahan spektakuler bagi masa depan. Yang ketiga, bermitra dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai oleh. Karena itu, prioritaskan kehendaknya dan hidupi perintahnya, hasilnya Anda akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus memberkati.